Nama Mbak Yu kini mencuat dan ramai menghiasi laman di berbagai sosial media. Mbak Yu dituding telah meresahkan dan memicu provokasi terkait ramalannya mengenai kecelakaan pesawat hingga pergantian presiden. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru. Polemik Mbak Yu pun menggelinding bak bola liar hingga merangsek ke ranah hukum. Mbak Yu yang dinilai meresahkan dan memicu provokasi itu pun kini dipolisikan oleh sejumlah pihak. Jadi gini, pertama kita perlu luruskan di sini. Jangan ada penafsiran kawan-kawan media. Saya mau pansos di sini bukan. Jadi awalnya kan kita nggak sepakat dengan ramalan. Ada salah satu peramal. Banyak beredar di akun YouTube yang menarasikan dia akan ada penjarahan ataupun politik memanas di tahun 2021 dan membawa-bawa nama pejabat negara, presiden kita. Saya ini termasuk dari daerah yang cinta NKRI. Kita Indonesia ini mau damai. Janganlah ada oknum-oknum peramal yang meramalkan yang negatif-negatif begitu. Kita kurang sepakat akan hal itu. Jadi makanya kita cepat untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Jadi kemarin pihak kepolisian menanggapi kita dan sudah menyambut baik kita. Namun karena ini berhubung menyangkut pejabat negara terkait presiden kita, pihak Polda Metro Jaya menyarankan agar membawa perkara ini ke Mabes Polri. Namun pada malam itu karena sudah larut malam dan hari ini kita masih sibuk, mungkin di lain waktu kita akan koordinasi dengan pihak Mabes Polri. Namun demikian, semalam saya dapat kabar dari pengacara kita Fitra Romadhoni Nasution itu, dia ada menelepon oknum mengatasnamakan dari beberapa akun YouTube atau dari peramal itu gitu. Jadi pengacara kita itu meminta pendapat ke kita. Kalau saran saya sih ada baiknya oknum peramal tersebut membuat video lah, semacam video permintaan maaf ataupun sudah hilaf. Itu aja sih kalau dari kita. Kalau pihak kepolisian nanti sudah memaafkan itu enggak menjadikan ini masalah, ya enggak ada masalah sama kita. Artinya kita hanya satu aja. Kita mau damai hidup di Indonesia ini. Kita cinta NKRI, janganlah dibuat berita ataupun penyampaian statement negatif tentang presiden kita. Kita itu aja sih, kurang sepakat dengan statement itu. Merasa tersudut lewat sosial media pribadinya, Mbak Yu pun angkat suara dan memberikan klarifikasinya terkait ramalan tahun 2021 yang kini menuai polemik. Yang saya maksud di preskon 2020 itu bahwa di tahun mendatang pergantian presiden di 2024 itu akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di tahun 2024. Akui aja lah kalau memang itu silap statementnya gitu loh. Itu aja sih. Supaya tenang di medsos juga kan, ini udah banyak berkomentar. Beberapa public figure kan memberikan komentarnya, termasuk Kak Nikita Mirjani kan, Mas Deddy Corbuzier ada itu, Bang Muanas Said juga kan, Muanas Alaidit kan. Ya. Artinya ini ya, kalau dari saya sih itu aja sih harapannya, ya maunya kalau memang hilaf dalam melakukan statement itu ya diakui saja, minta maaf, gitu aja sih Bang. Sejumlah artis pun ikut bersuara terkait Mbak Yu, termasuk artis Nikita Mirzani. Lewat sosial media pribadinya, Nikita bahkan dengan tegas ikut mendorong agar Mbak Yu ditangkap. Ya mah, ngeramal gue aja salah mulu. Gue paling benci tuh sama ramalan-ramalan kayak gitu ya. Maksudnya dia pasti lagi besar kepala nih yang ngeramal, dibilang katanya wah pas nih ramalannya nih si mbak-mbak itu kan. Kata gue itu kebetulan aja sih, soalnya gue pernah ketemu langsung sama dia, gue maki kok dia pernah. Karena dia ngomongnya selalu ngasal gitu kan, minta maaf sama gue di sensi waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue gitu kan. Gitu. Kalau kata gue bukan karena gara ramalan dia, memang sekarang alamnya memang lagi begini. Jadi nggak ada bahasa damprat-dampratan. Dan kalau di pelintir sana sini saya tidak tahu. Yang jelas
Saya posting kemarin di IG untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat bermusuhan dengan orang, ataupun kalau saya pun menerawang, karena saya punya masalah pribadi dengan seseorang itu, tidak ada. Lalu bagaimana dengan para selebriti lainnya seperti pedangdut Ayu Ting Ting yang juga kerap diramal terkait ramalan Mbak Yu? Mbak Yu, banyaknya ramalan Mbak Yu yang terjadi nih kayak pesawat jatuh, gimana tanggapannya Mbak Yu di awal, apalagi di awal tahun juga katanya bakal banyak bencana nanti? Semua itu sudah menjadi catatan yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai manusia ya banyak-banyak berdoa aja. Ya, gua sih kalau gua pasrah aja ya. Ya naik pesawat karena gue harus bekerja, atau gue naik pesawat karena harus liburan sama anak-anak, ya gue sih pasrahkan diri aja. Ya kalau memang kenapa-napa ya memang sudah takdir dari Tuhan, kita nggak bisa majuin mundurin segala sesuatunya, semua udah qadarullah dari atas. Apa ya, ya bencana kita nggak bisa tahu ya, kapanpun kita naik pesawat yang mahal pun kalau memang harusnya terjadi ya terjadilah. Cuman ya mungkin kita sebagai manusia harus bisa lebih prepare lagi kali ya. Yang nggak tahu ya, ini kayaknya alam lagi marah atau apa, tiba-tiba ada COVID, di tengah-tengah COVID ada longsor, di tengah-tengah longsor ada banjir, banyak banget gitu. Jadi ya mungkin kita harus balik lagi ke diri masing-masing, introspeksi masing-masing aja sih. Dari kemarin sih aku nanya Mbah Mijan lah, nanya Roy lah, nanya dari YouTube aku juga nanya beberapa. Kebanyakan peramal sekarang itu mereka sebisa mungkin menyembunyikan penglihatan mereka, khususnya tentang yang menyangkut nyawa banyak masyarakat lah begitu. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang meramalkan seperti itu dan mungkin kebetulan terjadi, ya itu haknya juga, dan juga haknya masyarakat juga untuk bisa percaya atau tidak. Tapi sebaiknya keadaan sudah seperti ini, sebisa mungkin kita harus menenangkan diri kita, jangan terlalu paranoid aja. Yang penting kita hidup tetap bisa, harga tempe, harga tahu nggak naik, kita masih bisa makan enak gitu aja. Jangan terlalu parno gara-gara ramalan ini itu segala macam. Jadinya kita nggak mau kerja keluar kota atau apa. Kita sering sama Allah aja semuanya. Ada terawangan yang memang beberapa pesawat, ada yang memang saya sudah mengatur semuanya agar tidak menjadi momok atau untuk menakut-nakuti orang secara umum. Lalu akan kemana akhir dari polemik Mbak Yu itu bergulir? Entahlah, kita lihat bagaimana akhir polemik Mbak Yu itu bergulir. Yang penting kita maunya NKRI ini damai, Bang. Kita mau damai, Bang, itu aja. Karena kita udah di kehidupan pandemi begini, janganlah dibuat lagi berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Terlalu jauh berpikir, Bang. Demikian Hot Topic hari ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya tentunya hanya di SG Entertainment.